Hai guys. Mendengar kata tsunami, kita mungkin akan merasa takut atau merinding. Bagaimana tidak, kejadian ini gak hanya merusak apapun yang diterjangnya tapi juga berpotensi mengancam jiwa. Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan alam, seperti gempa bumi di dasar laut. Proses ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan mencapai 600-900 km per jam. Selama ini, kita mungkin berpikir bahwa tsunami hanya disebabkan oleh gempa atau letusan gunung berapi. Padahal, bencana tersebut juga bisa terjadi karena hal lain, seperti cuaca buruk. Itulah yang disebut dengan meteo tsunami, meteo, yang berarti cuaca, dan tsunami, yang berarti gelombang pelabuhan. Penasaran seperti apa meteo tsunami dan bedanya dengan tsunami biasa? Berikut saya telah merangkum 5 fakta meteo tsunami. Jadi langsung saja kita cek this out. Number 1. Terjadi karena adanya peristiwa gangguan tekanan udara, seperti badai. Meteo tsunami disebabkan oleh gangguan tekanan udara yang berkaitan dengan cuaca, seperti badai. Seperti dikutip dari situs The Conversation, badai yang menyebabkan kejadian ini umumnya memiliki kecepatan lebih dari 100 km per jam. Selanjutnya, ia menghasilkan gelombang yang bergerak menuju pantai dan diperkuat oleh landas kontinen yang dangkal dan ceruk-teluk atau lanskap pantai lainnya. Dikutip dari situs National Tsunami Hazard Mitigation Program, badai dapat menghasilkan gelombang di lautan dengan kecepatan yang sama dengan badai tersebut. Number 2. Ketinggian air bervariasi, namun bisa mencapai lebih dari 1,8 meter. Meteo tsunami umumnya gak sebesar tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi atau erupsi gunung berapi. Namun menurut situs NOAA, gelombang ini dapat mencapai ketinggian 6 kaki atau sekitar 1,8 meter dan bahkan bisa lebih dari itu. Contohnya, meteo tsunami di Teluk Nagasaki, Jepang pada tahun 1979. Peristiwa ini menghasilkan gelombang setinggi 4,8 meter. Sementara kejadian di Danau Vela-Luka, Kroasia pada tahun 1978, menimbulkan gelombang hampir 6 meter. Besar kecilnya meteo tsunami ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intensitas, arah, dan kecepatan badai saat melewati perairan. Seperti tsunami akibat gempa bumi, kejadian ini memengaruhi seluruh kolom air dan bisa menjadi berbahaya ketika menghantam wilayah dangkal. Pembesaran gelombang yang lebih besar dapat terjadi pada pelabuhan, ceruk, dan teluk. Number 3. Meteo tsunami berbeda dengan gelombang badai biasa. Meteo tsunami sebelumnya sempat dikira sama dengan gelombang badai biasa. Namun seiring perjalanan waktu, peristiwa ini bisa terjadi juga saat cuaca cerah, yang menandakan bahwa keduanya merupakan fenomena yang berbeda. Meteo tsunami dan gelombang badai sama-sama dihasilkan dari efek peristiwa yang terjadi di udara seperti badai, tetapi keduanya berbeda dalam hal skala waktu. Meteo tsunami aktif selama 3-4 jam dan terdiri dari beberapa gelombang, yang menghasilkan arus yang kuat dan berubah dengan cepat. Sementara itu, gelombang badai umumnya lebih lambat dan tenang, berlangsung 12-36 jam, serta mengubah permukaan air secara bertahap. Dikutip dari artikel yang ditulis oleh Alexander B. Rabinovi pada jurnal ilmiah Pure and Applied Geophysics, meteo tsunami dapat terjadi dalam hitungan menit sampai 3 jam setelah kejadian badai. Sementara itu, skala luas daratan yang terdampak juga bervariasi, mulai dari ratusan meter hingga 100-150 km dari pesisir pantai. Number 4. Contoh meteo tsunami di seluruh dunia. Meteo tsunami tercatat pernah terjadi di banyak lokasi di dunia. Seperti dilaporkan oleh National Tsunami Hazard Mitigation Program, meteo tsunami di Amerika Serikat kerap terjadi di sepanjang pesisir timur, Teluk Meksiko, dan Danau Besar. Kerusakan yang ditimbulkan bisa lebih besar daripada tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi.
Beberapa contoh kejadian meteo tsunami di Amerika Serikat yaitu di Danau Erie pada tanggal 27 Mei tahun 2012 setinggi 2 meter, di Pelabuhan Boat Bay, Maine pada tanggal 28 Oktober tahun 2008 setinggi 3,6 meter, di Pantai Daytona, Florida pada tanggal 3 Juli tahun 1992 setinggi 3 meter, dan di Danau Michigan pada tanggal 26 Juni tahun 1954 setinggi 3 meter. Salah satu meteo tsunami terbesar pernah terjadi di Vela Luka, Kroasia, pada Juni tahun 1978. Gelombang setinggi 19,5 kaki atau hampir 6 meter terjadi selama beberapa jam. Kejadian serupa juga pernah dilaporkan terjadi di Pelabuhan Ciutadella, Spanyol pada tahun 1984 dan 2004. Meteo tsunami di kedua tahun tersebut menyebabkan kerusakan pelabuhan dan kapal-kapal. Beberapa tempat lain di dunia, seperti Laut Adriatik, Laut Mediterania, dan beberapa teluk di Jepang juga pernah mengalami meteo tsunami. Tempat-tempat tersebut tergolong rawan karena berbagai faktor, seperti faktor geografis, pola cuaca, dan batimetri, ukuran, bentuk, dan kedalaman badan air. Number 5. Lebih sulit dideteksi dibandingkan tsunami seismik atau vulkanik. Meteo tsunami tergolong sulit dideteksi karena karakteristiknya hampir gak bisa dibedakan dengan tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi. Ia juga hampir mirip dengan gelombang badai biasa. Hal ini menyebabkan deteksi dini meteo tsunami menjadi sulit dilakukan. Meski begitu, hingga saat ini, para peneliti terus mempelajari dan melakukan riset mengenai cara untuk mendeteksinya. Nah, itulah tadi 5 fakta mengenai meteo tsunami yang perlu kamu tahu. Ternyata, tsunami bisa juga disebabkan oleh badai. Karena itu, tetap hati-hati dimanapun kalian berada ya. Dan saya pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya.